Konten. Orang yang ngajarin juga orang bodoh, Paulus. Gimana? Di dalam surat-suratnya disebut dia mengaku sebagai orang yang bodoh. Nah itu yang kau imani. Jadi untuk apa ngobrol? Kalau sama orang gabrul. Ya, udahlah Ratih. Itu aja mungkin ya Ratih ya. Kau kecamkan itu dan kau hayati perkataan Nefros. Semoga kau bisa mendapatkan ilmu yang banyak malam hari ini ya. Oke, teman. Begitu ya. Ya, jadi begini Neplos, ketika menjadi Islam itu sebenarnya wajib bodoh. Makanya Anda baca dulu di dalam Musnad Ahmad 22350 bahwa Muhammad ini kan kamu percaya sebagai nabi yang bodoh. Sudah jelas kalau yang namanya Oten, kalian diminta untuk menjadi bodoh. Untuk apa saya dengar kalimat orang bodoh? Rasulmu itu yang memintamu untuk menjadi orang bodoh. Ada tertulis di dalam surat-suratnya itu. Salah satunya surat Korintusmu yang kau bangga-banggakan itu. Itu tulisan orang bodoh. Pengakuan siapa itu? Pengakuan dia. Nah ini penyebab dari perilaku orang bodoh. Makanya saya gak heran ketika dikatakan bahwa singa makan jerami, ular makan debu. Saya yakin observasinya seperti apa? Observasinya begini ya. Ada mungkin murid-murid Yesus melihat ular lagi berdiam diri. Padahal ular itu baru selesai makan ya, baru selesai memangsa. Lalu dia perhatikan selama berhari-hari, kenapa ular ini diam aja, tapi dia bertambah besar. Fix ini makan debu. Dia catat di dalam Alkitabmu itu. Ular makan debu. Singa makan jerami. Dari mana dia dapat ide seperti itu? Nah, itu yang kau banggakan dari Roh Kudus itu. Salah. Itu dari daya hayal. Kenapa? Pada saat itu dia bertanya, singa itu tinggal di mana? Oh, itu di gurun atau mungkin di padang savana. Itu isinya apa? Itu isinya ya rumputan dan pepohonan. Oh, fix berarti singa makan rumput. Itu karena berlaku menjadi orang bodoh. Itu perintah Rasulmu. Nah bahkan di kitabmu itu tertulis Rasulmu itu. Siapa Rasulmu itu? Rasulmu itu adalah orang celaka. Aku hanya mengingatkan saja. Di mana itu tertulis? Di dalam Matius 23 nomor 15. Ada beberapa kriteria yang menyebut Rasulmu itu adalah orang yang celaka. Ahli Taurat, pelaut, menjelajahi daratan, mentobatkan orang. Siapa itu? Orang munafik. Siapa itu? Rasulmu. Namanya siapa? Paulus. Di mana diucapkan itu? Kau buka di dalam Filipi 3 nomor 6. Dia adalah ahli Taurat katanya. Lalu Paulus menjelajahi lautan enggak? Menjelajahi lautan. Ini orang-orang celaka ya. Kau buka itu Matius 23 nomor 15. Di mana itu? Di Kisah Para Rasul 27. Nomor berapa? 1, 2, 20. Paulus menjelajahi lautan. Lalu apa lagi? Dia menjelajahi daratan sampai ke Arab. Rasulmu itu nggak tahu di Arab ngapain, jadi pengemis, jadi gembel, kan begitu. Tertulis di mana? Di dalam Kisah Para Rasul 19 nomor berapa? Nomor 1. Lalu Paulusmu itu pernah mentobatkan orang nggak? Kalau nggak pernah mentobatkan orang berarti dia nggak termasuk kriteria orang celaka di dalam surat Matius. Oh termasuk. Di mana itu? Di Kisah Para Rasul 7. Ya, dia mentobatkan orang. Paulusmu itu mengaku sebagai orang Yunani. Ya, padahal dia siapa? Dia orang Farisi. Mengaku sebagai orang Yunani. Di mana itu? 1 Korintus 29 nomor 20. Nah ini, jadi nggak usah heran kalau Oten diskusinya pakai ilmu hitam, mutar sana, lari sini, lari sana, kayak Ninja Hattori, jurus ninja. Kenapa? Karena mereka diminta untuk menjadi orang bodoh. Yang namanya orang bodoh itu disebut sebagai bait Allah. Bait Allah itu apa? Bait Allah itu dalam perspektif kekerestenan itu sebagai orang yang mengosongkan diri supaya dipenuhi oleh hikmat Tuhan, diberikan hikmat Tuhan, diberikan bimbingan Roh Kudus. Itu yang kau imani. Makanya layak kau disebut sebagai bangsa paria, kaum paria atau kaum dalit, makhluk kelas 2, hewan. Logika nggak dipakai. Iman, Tuhan jadi sendal disembah. Gimana? Masih mending Islam berarti. Islam dia main aman. Kenapa? Tuhannya nggak mau jadi apapun. Nggak mau, nggak bisa karena dia terbedakan. Beda sama Oten. Orang yang ngajarin juga orang bodoh, Paulus. Gimana? Di dalam surat-suratnya dia disebut dia mengaku sebagai orang yang bodoh. Nah itu yang kau imani. Jadi untuk apa ngobrol? Kalau sama orang gabrul. Ya, udahlah Ratih. Itu aja mungkin ya Ratih ya. Kau kecamkan itu dan kau hayati perkataan Nefros. Semoga kau bisa mendapatkan ilmu yang banyak malam hari ini ya. Oke, teman. Begitu ya. Ya, jadi begini Neplos, ketika menjadi Islam itu sebenarnya wajib bodoh. Makanya Anda baca dulu di dalam Musnad Ahmad 22350 bahwa Muhammad ini kan kamu percaya sebagai nabi yang bodoh. Kenapa? Karena memang ajarannya itu nggak bisa Anda bantah. Ajaran selangkangannya, bagaimana Allah itu hanya Maha Kuasa dan menurunkan ayat-ayat selangkangan ya. Anda tadi mengaitkan singa memakan rumput itu justru menunjukkan bahwasanya singa yang menunjukkan karakter yang geram itu justru
pelacur itu bisa dilunakkan. Anda memahami bahasa yang begitu sederhana aja nggak mampu Anda. Bagaimana mungkin Anda kemudian mau menanggapi misalkan di dalam Al-Kahfi 86, matahari terbenam ke dalam lumpur yang hitam. Misalkan nanti di dalam Hud 40, singa bersin keluar kucing. Ini gimana logikanya? Lalu Anda cek di dalam Ibnu Majah 3212, bahwasanya ketika paus bersin keluar belalang. Ini kan otakmu yang nggak dipakai, tapi sok-sokan. Nah makanya kalau sekarang mau uji otak ya, di Indonesia yang mayoritas Islam, yang bahkan di dunia pun itu bisa dibilang mayoritas. Kemudian apa? IQ rata-rata orang Indonesia itu 78. Sedangkan kalau kita cek lagi menurut peraih Nobel ya, orang Kristen itu 65,4%. Islam yang mayoritas nomor 2 di dunia populasinya ya ternyata berapa? 0,8%. Anda nggak bisa ngomong kritis di sini karena otak Anda untuk menjadi kritis itu nggak nyampe. Karena Anda masih menjadi Islam yang dalil-dalil bodoh yang merupakan nabi menunjukkan karakter bodoh itu dibenarkan. Makanya Anda nggak bisa menolak. Misalkan di dalam surah 24 ayat 33 bahwasanya budak itu boleh dijadikan pelacur, itu merupakan bentuk dari ajaran yang tidak bermoral. Tadi saya tunjukkan lagi surah 33 ayat 37. Ketika Muhammad menghasrati anak menantunya dan kemudian anak menantunya ini dikawinin, ya, bahkan Anda cek di dalam tafsir Qurtubi yang itu merupakan nanti pendapat dari At-Tabari ya, Imam Qurtubi dan seterusnya ya, para ahli bahkan mengatakan ketika Muhammad melihat wanita, maka wanita itu wajib ya memberikan, bahkan suaminya wajib menceraikan dan memberikan istrinya itu. Yang contohnya itu adalah surah 33 ayat 37. Jadi ada 16 keutamaan Muhammad, yaitu boleh mengawini seseorang tanpa mahar, tanpa saksi, ya. Bahkan ketika seseorang lapar, itu Muhammad itu boleh mengambil makanannya. Nunjukin data, saya nggak nunjukin data dulu. Tetapi kalau ada yang nggak percaya, ingin datanya untuk membantah bahwasanya Muhammad yang terus untuk umat yang buta huruf dan apa untuk wanita dan orang tua renta yang tidak bisa membaca tulisan sama sekali. Tetapi kalau kita cek di dalam pendapat atau literatur ini ya, bentar saya cek dulu di dalam literatur. Saya baca hadits Fathul Bari ya, jilid 35. Yang kemudian di situ dikatakan apa? Muhammad itu menyuruh sahabatnya ya, yaitu Zaid, yang saat itu dikatakan pandai untuk membaca kitab-kitab Yahudi. Sehingga nggak heran di dalam Quran itu berisi setidaknya ada 20 dongeng-dongeng Yahudi yang dijadikan kitab. Jadi cerita anak-anak yang merupakan itu guyonan, yang misalkan Salomo berbicara dengan hewan. Nah, yang ini merupakan cerita untuk guyonan supaya mereka ini makin mengenal Salomo, yang kemudian Isa membuat burung dari apa? Membuat burung dari tanah liat misalkan. Itu kan merupakan kitab-kitab dongeng yang memang cerita anak-anak yang kemudian dijadikan secara serius di dalam Al-Quran. Makanya kitab yang terakhir ini bukan penyempurna, tapi memang isinya adalah lawakan. Gitu ya. Jadi silakan kalau Anda mau mengkritisi dari sisi sains, oh bisa. Muhammad membelah bulan itu oleh NASA itu udah ditolak mentah-mentah. Bahkan saksinya siapa? Saksinya siapa? Seluruh dunia itu harusnya ada saksinya dari berbagai belahan dunia, bukan cuma 1 orang, 2 orang, bukan. Kalau cuma begitu mah gampang, nenekku pun bisa cerita. Nah, gitu ya. Silakan. Ya, coba ya teman-teman Kristenku yang terkasih ya. Coba
Coba dibaca dulu lagi dan lagi 2 Korintus 11. Siapa yang pantas dikatakan sebagai orang yang bodoh? Coba dibuka dulu, Ratih, di 2 Korintus 11. Apa Ya, yang sebenarnya kalau PNS mah ada tungguan bulanannya, Bu. Udah begitu doang. Sebentar. Oke. Chan. Saya jawab ya. Bocor. Jadi begini, di dalam surah Al-Hijr sebentar dulu, belum. Muhammad itu dikatakan gila. Sabar dulu. Nah, kira-kira kenapa tahan kok? dulu birahimu Kok bisa itu. Muhammad dibilang Tahan gila? dulu, perempuan, tahan dulu perempuan, tahan. Kalau nafsu Santai ditahan dulu. aja, bro, nggak usah ditahan kepanasan dulu. kamu. Belum. Masa Ini kan belum Abdul selesai aja kamu Neflos bicara. kepanasan? Neflos belum selesai bicara. Tahan Udah dulu birahimu nyesek itu. terus. Sabar. Kalau nafsu ditahan. Argumennya patah Jangan mulu, dikeluarkan masih sini. nggak tahu malu kamu Apa di yang sini. aku katakan? Ini dibaca Jangan dulu. Apa yang kamu. aku katakan? Allahmu Aku aja yang mengatakannya cacat tangannya bukan dua di sebagai kanan saya seseorang yang hadapi. berkata Karena memang menurut itu dewa. firman Tuhan, Dewa melainkan Hubal. sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Perkataan siapa itu? Itu perkataan Paulus. Dan catat orang-orang Kristen, catat ya, di dalam Matius 7:21, bunyinya apa? Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, sederhana saja ya. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pertanyaannya sederhana saja. Siapakah yang selalu teriak-teriak meringkik menyebut Yesus itu Tuhan, Tuhan? Siapa? Islam, Hindu, Yahudi, atau Kristen? Sampai Yesus berkata, nyahlah kau daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Siapa itu yang selalu berteriak-teriak dan meringkik-ringkik menyebut Yesus Tuhan, Tuhan? Siapa? Jawab dulu Ratih. Siapa yang menyebut Yesus Tuhan? Jawab Ratih. Siapa? Jawab Ratih. Seperti itu doang. Ya jawab dulu. Saya jawab ya. dulu. Oke, Jawab dulu. kamu tenang dulu. Ya makanya jawab dulu, ketika biar Anda mau Nefros berargumentasi, lanjutkan Anda nanti. itu harus membaca Aduh, gimana ayat itu ini? secara Jawab keseluruhan. dulu. Makanya di Jawab dalam dulu. ya saya tahu itu Matius 7 ayat 21. Makanya gini, Bro, biar otakmu itu nggak mampet. Anda cek di dalam Matius 7 ayat 15-nya. Ayat 15-nya cuma lihat di atasnya. Yang berteriak waspadalah terhadap menyebut Yesus Tuhan, Tuhan itu siapa? Yahudi, dikatakan nabi-nabi Hindu, palsu. Buddha, atau Kristen? Sedangkan Yesus Siapa? itu memang Siapa? memilih. Anda Yang mau berteriak? ini Yang mau fitnah Rasul berteriak? Paulus. Siapa? Bahkan Siapa di yang Al-Quran berteriak? Anda pun mengatakan Rasul Agama Paulus apa itu yang adalah mengatakan nabi Yesus loh. Tuhan, Tuhan? Agama apa itu? Mana sih kamu ini kaidah Agama apa? nggak Jawab dulu. paham, mau sok-sokan melintir. Jawab dulu. Sampai Tina kamu Bunting, otakmu jawab itu dulu. di situ. Keledai Dek. Bunting, jawab dulu. Agama Iya, apa Mbak yang Salon. menyebut Yesus Tuhan, Tuhan, Tuhan? Iya, Siapa? saya jawab. Siapa? Ya. Jadi di situ dijelaskan Ya. tentang pengajar sesat, tentang nabi-nabi Ya, palsu. siapa itu? Mengajarkan Dari kalangan percabulan. mana? Seperti siapa? Muhammad. Dari kalangan Muhammad siapa? itu nabi cabul. Kristen. Yang di sini dimaksud. Mau kalian nanti Tuhan, Tuhan ampuni saya. Dikatakan nyahlah, kamu pengikut Nabi Hubal, pengikut Tuhan palsu. Kamu itu penyembah batu penghapus dosa, nggak ada itu. Itu merupakan tradisi pagan Quraisy. Sunat perempuan di Islam itu tidak pernah ada di dalam kekristenan, di dalam Yahudi pun tidak ada. Jadi jelas ajaran Islam itu adalah ajaran dongeng, yang ajaran mengajarkan dari tentang pagan perzinahan. Quraisy Itu Tuhanmu yang atau mencuri Tuhannya Islam? kaidah-kaidah dari Jawab. penyembah-penyembah Siapa yang berhala. membunuh Onan? Siapa yang membunuh Onan? Jawab. Nah, Siapa yang membunuh jadi Onan? Anda itu Siapa? nggak bisa Jawab, membantah jangan malu, sedikit Keledai pun Bunting. bahwasanya Siapa yang Tuhan membunuh Anda itu Onan? bukan Tuhan. Syariat ajaran teman-teman Anda itu Kristen, bukanlah silakan syariat yang kalian cari sesuai tahu dengan ajaran jawabannya. sebelumnya. Siapa Justru yang Muhammad membunuh itu salah Onan? sumber. Siapa Ketika yang Muhammad membunuh Onan? mengajarkan Jawab. boleh mengawini Tuhan di dalam surah 4 ayat YHWH yang membunuh Onan gara-gara apa dia membunuh? Dieksploitasi. Gara-gara apa? Ya surah 4 ayat 24. Ini bukan ajaran Tuhan, ajaran setan. Gara-gara Siapa? kocok. Bukti dari Gara-gara kemakuasaan ngocok. Allah ketika Allah di dalam surah 15 ayat 39 adalah penyesat iblis. Makanya Allah ini adalah bos-bosan iblis, Neflos. Anda bisa nggak kenapa itu? Coba Tuhanmu menyuruh logikamu Onan dipakai dulu, meniduri Neflos. kakak iparnya? Logikamu Jawab. dipakai. Bagaimana Kenapa mungkin ada Tuhan itu penyesat iblis? memerintahkan Onan Coba untuk konsepnya gimana, meniduri Neflos? kakak iparnya? Coba jawab dulu pertanyaanku. Coba Anda Kiamat. jelaskan itu. Kenapa? Bagaimana mungkin Allah itu Kenapa penyesat Tuhanmu iblis meminta kalau Allah Onan bukan bos-bosan untuk meniduri iblis? kakak iparnya? Sudah Coba jawab dulu. ditakdirkan 50 ribu Jawab tahun dulu, sebelumnya Keledai kok Bunting. bisa? Kenapa Allah itu adalah Onan penyesat iblis. Itu ya diperintahkan bukti oleh Allah Maha Tuhanmu Kuasa.
untuk Masa Allah meniduri yang kakak iparnya. cacat, tangannya dua di Jawab kanan, dulu. yang punya betis, yang disingkapkan, Jawab kemudian dulu. sujud, malah Anda Jawab percaya dulu. sebagai Tuhan. Udah Yang deh, ini bukan Bunting. Tuhan Jawab loh. dulu Yang pertanyaanku. begini ini cuma Jawab halusinasi dulu dari kamu, pertanyaannya, dari Bros. Islam. Kenapa Tuhanmu meminta Onan untuk meniduri kakak iparnya? Kenapa? Coba Kenapa dalilnya itu? mana? Coba dalilnya. Kenapa? Buka di Kejadian Dalilnya 38 nomor 1 sampai 10. Mana? Kejadian 38 nomor 1 sampai 10. Oke, Coba. ya, kita bahas. Jadi Anda Berkatalah udah nggak mampu membantah, Anda mau lari-lari yang lain. Oke ya. Berkatalah. Ya, coba baca. 1 Kejadian sampai 38 10. 1 sampai 10. Silakan. Kenapa Tuhanmu itu menyuruh Onan untuk meniduri kakak iparnya? Kenapa? Kenapa? Jawab. Yang suka segeri papap Oke, siapa? di sini ya. Yang suka di segeri papap siapa? ayatnya yang Tuhannya kedua, siapa? makanya kita baca ya. Kita baca. Dikatakan di ayat kedua, Apa? tetapi Dikatakan anak apa? ini dia itu adalah jahat di mata Tuhan. Apa? Maka Tuhan Kenapa membunuh Tuhanmu? dia. Nah, Iya, di sini kenapa? jelas Yang menyuruh jelas untuk menidurinya bahwasanya siapa? dosa dari Onan di ayat ke-8-nya itu kemudian dijelaskan. Yang menyuruh Kamu Onan udah untuk dijawab, kamu meniduri cuma kakak menguntir iparnya siapa? bahwasanya kelakuan dari Onan Nggak mau yang dijawab. dia melakukan Gimana itu ini dengan nggak mau saudaranya dijawab? itu ternyata malah Gimana dibenci ini oleh Onan Tuhan. dibunuh Beda dengan gara-gara Muhammad. Onan nggak Surah mau 33 niduri kakak ayat iparnya. 37, Muhammad mengambil anak menantunya sendiri. Ketawa Onan kamu, nggak tahu malu Onan kamu. dibunuh oleh Tuhannya Allahmu Syarati itu mana? gara-gara Buktinya tidak Allahmu mau itu maha meniduri kuasa itu kakak mana? iparnya. Allahmu aja mengajari Bagaimana untuk itu? mengambil anak kecil kok. Surah 65 ayat 4. Bagaimana? Udah eksploitasi Dijawab. anak kecil, eksploitasi Apa dasarnya? perempuan. Gimana Kenapa konsepnya Tuhanmu agamamu menginginkan itu Agama perselingkuhan? kok lebih baik daripada orang kenapa ateis. Tuhanmu menginginkan Agamamu itu perselingkuhan? tidak bermoral. Kenapa? Ajaran Oi, teroris oi, tadi surah 4 oi. ayat 66. Oi, kenapa Tuhanmu mengajarkan Udah perselingkuhan? kamu, Kenapa? udah mumet kepalamu. Kenapa? Argumenmu siapa udah itu? nggak nyambung sama sekali. Waduh, nggak dibaca. Udah dikasih tahu dalil kok nggak makanya dibaca. baca ayat 7-nya. Gimana? Dibaca dong. Ayat 7-nya dibaca, ayat 10-nya dibaca. Apa Di situ bunyinya? Tuhan Lalu langsung berkatalah menegur. Yehuda kepada Onan, hampirilah Nah, itu kan istri Yehuda. kakakmu itu, Bukan Tuhan, kawinilah bahkan dengan apa? dia Tuhan sebagai membunuh ganti dia, karena kakakmu di mata Tuhan dan itu jahat. bangkitkanlah Nah, keturunan dari nggak kakakmu. nyambung kamu. Tetapi Baca ayat karena 10-nya, Onan punya Bu. sopan Baca santun, ayat 7, Onan baca punya ayat sopan 10. santun, Jangan kamu pinter-pinter ya, Alkitab. tetapi Onan Atau tahu Al-Quranmu bahwa memang bukan kitab ia yang kitab empunya selangkangan. keturunannya Kalau Alkitab nanti. semuanya Sebab jelas. itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Iya, Lalu kemudian itu kan Tuhan dia, membunuh si Onan. Onan. Gara-gara apa? Memang Onan itu memang Gara-gara pendosa. Onan sopan. Tapi Onan responnya tidak Tuhan mau bagaimana? Yang mendekati istri dilakukan kakaknya. itu Loh, kok jahat dibunuh di mata sama Tuhanmu? Tuhan. Ada apa? Gitu. Yang dilakukan Iya, itu gitu, jahat di mata gitu. Tuhan di ayat Kenapa 10. dibunuh Tuhan? Makanya dibaca Kenapa? deh. Jangan cuman bisanya melintir. Kenapa? Ketika saya Itu menunjukkan apa? fakta Coba, di dalam bunyi kitabmu ayat 10 yang memang seperti apa? kitabmu ajaran selangkangan, Bunyi kamu nggak ayat bisa 10 jawab. seperti apa? Lalu kamu pelintir-pelintir Tetapi Alkitab, yang kamu nggak tahu malu. dilakukannya itu, Kamu nggak tahu tetapi malu, nggak yang bisa jawab, dilakukannya mau itu melintir. adalah ini ayat 10 Kamu ya. nggak tahu malu. Ayat 10 ya. Kiamat ya, ayat 10-nya. Ayat 10-nya ya. Itu Ayat 10-nya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Itu gara-gara dia coli ya. Jahat di Gara-gara mata dia coli ya. Tuhan. Jadi Gara-gara dia coli ya. itu bukan hal Gara-gara yang dia coli ya. dibenarkan. Nah, betul. Sebentar. Dosa. Gara-gara Dan coli itu atau bukan? Langsung Gara-gara mati. coli atau Kalau bukan? Muhammad menggauli anak Oke. kecil, mengambil anak menantu, menggauli Kenapa bagi pelacur, malah dikatakan Tuhanmu? wanita Kenapa? mukmin. Ajaranmu ajaran setan. Kan dijawab dulu. Kamu nggak mampu Kenapa bagi menjawab. Tuhanmu itu Ajaranmu ajaran setan. coli Ajaran itu kekristenan jelas. tidak baik, Alkitab tapi tidak meniduri membenarkan istri ajaran kakak ipar itu baik. demikian. Kenapa? Selesai Kenapa kamu. meniduri istri Coba orang kamu jawab diperbolehkan dulu. tapi Coba coli kamu nggak boleh? jawab dulu. Kenapa? Surah 33 Jawab dulu. ayat 50. Kenapa Kenapa Muhammad di ayat bermain sama ini pelacur? di Kejadian Coba, surah 33 ayat 38 nomor 1 50. Coba sampai kamu nomor jawab. 10. Kenapa Silakan Muhammad dibaca main sama itu. pelacur itu Kenapa dibenarkan? di situ konteksnya atau Udah saya indikasinya bahwa jawab. Tuhan Ayat lebih 10, menginginkan saya jawab. Kok Onan saya untuk nggak pakai meniduri kakak takiyah? iparnya sendiri daripada dia coli? Saya nggak pakai Kalau dia coli takiyah. dia dibunuh. Itu memang Kenapa? dosanya dia. Tapi kan Alasannya Tuhan berarti kan bukan coli. menghukum. Alasannya Bahkan karena Tuhan itu dia sampai menolak untuk membunuh, sampai meniduri dibikin kakak mati iparnya. dia. Wajar. Itu kekuasaan Memang Tuhan. Tuhanmu memang menginginkan Nah, itu. kalau Tuhanmu itu Tuhan selangkangan yang kamu nggak bisa bantah, makanya kamu hubungan pinter-pinter antar terus. lelaki. Jelas Nekros. itu. Mau kutunjukkan di mana Yesus ciuman dengan Yudas. Mau? Coba, ketika di Mau? Islam Muhammad Oke, itu homo itu siapa? gimana ceritanya? Muhammad Sabar ya. menjilat dari laki-laki itu gimana?
ciuman Coba, nih ya, saya tunjukkan ya. Yudas. Yesus Nih. ciuman dengan Yudas. Ini Anda ya. itu nggak mampu menjawab surat 33 ayat 50. Muhammad main dengan ini pelacur. Kok malah ajaran dikatakan wanita gay, kok mukmin? ajaran homo dipakai ajaran homo. Ibnu Aneh ini, ajaran Majah homo. 1